kita dapat bersemuka di dalam forum yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Beri doa, semoga Bapak, Ibu, dan rekan semua senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan amanah. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan rekan semua, untuk menghemat waktu, marilah kita buka webinar kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan bahwa agenda kita sore ini adalah webinar nasional yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Dokter Indonesia atau Forsiladi. Forsiladi ini diketuai oleh oleh Dr. Endang Samsul Arifin, SHI MAG, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forsiladi, dan beranggotakan dokter-dokter ilmuwan dari lintas bidang ilmu. Ya. Tema webinar Forsiladi kali ini adalah penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, apa dampaknya bagi masa depan Indonesia. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forsiladi, yang terhormat Dr. Endang Samsul Arifin, disilahkan. Monggo, Pak Dr. Endang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPP Dewan Pengurus Pusat Forsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Profesor Sofyan Effendi, MPIA PhD, yang sudah menyempatkan hadir pada acara webinar nasional hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Ita Rahmania Kusumawati, kepada para hadirin, hadirat, para peserta webinar nasional. Pada hari ini kita mengangkat tema tentang penggabungan Kemenristek, Kemendikbud, apa dampaknya bagi masa depan Indonesia. Tema ini adalah tema yang kita pilih pada kesempatan kali ini karena ini merupakan tema yang sangat aktual. Kita sama-sama ketahui bahwa tema ini saat ini sedang menjadi perbincangan, meskipun memang perbincangannya masih pada kalangan terbatas saja. Karena belum semua kalangan peduli juga dengan tema ini. Oleh karena itu kami melihat bahwa tema ini masih sangat sedikit yang membahas, ya. Masih dibahas di webinar pun saya lihat baru 1-2 pihak yang membahasnya, padahal tema ini tema yang sangat penting. Tema yang sangat penting bagi kalangan akademisi, terutama ya kalangan peneliti, karena ini adalah tema yang menyangkut masa depan bangsa kita. Ini adalah tema yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa kita, sehingga kita semua harus memiliki perhatian yang serius dengan tema ini. Oleh karena itu maka Forsiladi berharap agar pertemuan kita pada kesempatan ini bisa menjadi semacam trigger begitu bagi pihak-pihak lain untuk mengangkat hal yang kurang lebih sama dengan follow up lebih lanjut begitu. Meskipun mungkin kita saat ini katakanlah berada pada posisi bahwa ini adalah keputusan yang sudah diambil oleh pihak pemerintah misalnya, tapi saya kira diskusi ini menjadi tetap relevan untuk kita angkat, untuk kita bahas, karena bagi kami tidak ada persoalan yang terlambat. Ini adalah tema yang tetap menjadi tema yang serius, apapun itu, karena tetap menjadi bahan evaluasi di kemudian hari. Dan ini juga menjadi tema yang sangat penting, dan saya sangat berharap kepada rekan-rekan para akademisi khususnya di
di seluruh kalangan, terutama kalangan akademisi dan peneliti bisa lebih peduli dengan tema-tema yang lebih lebih relevan, lebih menarik dengan tema-tema yang seperti yang kita angkat pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya juga berharap bahwa ke depan kita rekan-rekan dokter khususnya di Forsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia ini juga bisa lebih melakukan kegiatan yang lebih banyak ya. Karena memang kita ini organisasi baru Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin baru bergabung dengan kegiatan Forsiladi, saya sedikit menjelaskan bahwa Forsiladi ini adalah organisasi badan hukum perkumpulan yang baru saja diterbitkan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM melalui SK Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 12 Januari tahun 2021. Jadi ini relatif masih sangat baru begitu organisasi Forsiladi ini. Forum Silaturahmi Dokter Indonesia isinya adalah para dokter lintas keilmuan dan lintas profesi. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ada yang sangat baru begitu bergabung dalam acara Forsiladi ini. Makanya saya sedikit memperkenalkan karena tadi saja ada beberapa yang bertanya tentang Forsiladi. Insya Allah nanti kita follow up berikutnya karena kedepannya juga kita punya agenda pembentukan tingkat provinsi ya Forsiladi tingkat provinsi. Sehingga memang saat ini kepengurusan yang terbentuk itu baru ada secara resmi di Dewan Pengurus Pusat. Namun dari banyak provinsi saat ini sudah banyak yang hadir. Dari kita itu sudah konsolidasi di 34 provinsi, namun saat ini baru persiapan untuk pembentukan. Meskipun saat ini rekan-rekan hampir dari puluhan provinsi saya lihat ini sudah hadir di sini, sudah hadir di kesempatan webinar kali ini. Dan saya kira ini adalah program yang masih awal dan kedepannya kita bisa banyak melakukan inovasi-inovasi lebih lanjut terkait dengan program kerja dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber Bapak Profesor Sofyan Effendi yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan beliau. Saya paham beliau ini sangat sibuk dengan berbagai kegiatannya dan beliau menyempatkan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang terakhir saya mengingatkan kepada para peserta webinar, jadi nanti akan di-share oleh kami, oleh panitia yaitu link kehadiran melalui Google Form. Nanti silakan diisi dan nanti sertifikat itu akan diambil berdasarkan data itu. Nanti akan masuk sertifikat kehadiran kepada Bapak Ibu peserta melalui email masing-masing, melalui email yang didapatkan, yang didaftarkan. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihatnya mungkin jika tidak menemukan sertifikat itu di kotak masuk email, mungkin bisa dibuka di spam ya. Karena yang sudah-sudah pengalamannya banyak juga sertifikat yang masuknya bukan di kotak masuk email, tapi dia masuknya di spam begitu. Jadi bisa dilihat nanti di cross check di email masing-masing. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengisi diskusi kali ini dengan maksimal dan saya berharap kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya kira itu saja dari saya, Ibu Moderator. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Endang Samsul Arifin atas sambutan yang disampaikan. Ya, langsung saja tidak perlu menunggu lama ya. Agenda yang berikutnya yaitu pemaparan materi tentang penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, apa dampaknya bagi masa depan Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Endang tadi, tema ini sedang menjadi perbincangan hangat oleh kalangan akademisi. Ya, tema ini akan dipaparkan lebih lanjut oleh Profesor Sofyan Effendi. Berikut ini kami sampaikan terlebih dahulu CV atau kurikulum vitae singkat beliau. Profesor Sofyan Effendi, MPIA PhD. Beliau adalah guru besar bidang ilmu administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada. Beliau menjabat sebagai Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007. Sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tahun 1997 sampai 1999,
sebagai Ketua Komisi ASN Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Sebagai Deputi 5 Kemenristek Republik Indonesia tahun 1996 sampai 1998. Sebagai Ketua Dewan Pembina The Habibie Center dan sebagai Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Forsiladi. Profesor Sofyan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar, Bapak? Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Prof. Yuk. Terima kasih, Prof, sudah berkenan hadir di acara kami untuk sore ini. Oke. Yang terhormat ya. Profesor Sofyan Effendi, MPIA PhD. Kami silakan, Prof, untuk memaparkan dirinya. Saya diberi waktu berapa? Berapa lama? Monggo. Bebas saja, Prof. Nah, supaya banyak diskusi, mungkin kira-kira 20-30 menit ya. Ya. Karena saya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang, Pak Ketua dengan pengurus DPP Forsiladi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sharing tentang sesuatu perkembangan terbaru di dunia pendidikan tinggi, yaitu penggabungan Kemristek ke Kemdikbud menjadi satu, dan sekaligus dengan demikian berarti Kemristek yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1962 didirikan pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 92. Setelah itu terus menerus ada di dalam pemerintahan Orde Baru, ada di dalam pemerintahan reformasi, dan berarti sudah sekitar 60 tahun ini Kemristek itu ada di dalam pemerintahan Indonesia. Dan tahu-tahu pada tahun 2021 ini di tengah-tengah kabinet kerja jilid kedua, kementerian itu dibubarkan, dikerdilkan, dan dimasukkan hanya sebagai satu bagian dari Dikti, dari satu kementerian yang full, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat committed untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dikerdilkan menjadi satu bagian dari Ditjen. Ya, kalau saya sebagai ahli governance, ini suatu indikasi yang jelas bahwa komitmen pemerintah pada bidang iptek menjadi semakin kecil. Nah itu, dan itulah masa depan yang kita harapkan. Jadi kalau kita lihat apa implikasi masa depan dari penggabungan Kemristek Kemdikbud itu menjadi Kementerian Kemdikbud Ristek, ya ini satu kemunduran. Tahun 60-an Pak Presiden Soekarno sudah mendirikan, sudah berambisi ingin membangun sains dan teknologi Indonesia supaya kita cepat maju. Tahu-tahu kok Presiden kita yang dari partainya yang Bung Karno juga, yang didirikan oleh Bung Karno, kok bukannya mendukung idenya pendiri partainya,
tapi membubarkan. Itu sangat mengherankan. Mengapa sampai terjadi begitu? Dari mana virusnya itu masuk? Kemudian yang kedua juga untuk penggantinya, maka dibentuklah yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tapi kalau kita lihat dari pandangan birokrasi misalnya, satu kementerian yang menunjukkan komitmen politik dari satu pemerintah dirubah digantikan dengan satu badan yang statusnya belum jelas sekarang ini. Mau dia menjadi badan setingkat LPNK, apakah menjadi badan yang LNS, lembaga non struktural, apa itu saya belum membaca apanya, tapi ini akan sangat menentukan masa depan dari BRIN itu. Kalau BRIN itu adalah sebagai LNS, saya sudah berpengalaman memimpin birokrasi yang untuk LNS, itu nasib kita akan terkotang-katung nanti karena di dalam pemerintahan Indonesia ini tidak ada penghargaan, tidak dikenal yang namanya satu bentuk organisasi yang dinamakan LNS, lembaga non struktural. Itu nggak dikenal, dan karena nggak dikenal itu ya artinya anggarannya semau-mau dari pemerintah, nggak ada kewajiban pemerintah untuk membiayai penuh, dan juga nasib dari para pegawai yang ditempatkan di LNS itu menjadi terlunta-lunta karena tidak ada formasinya untuk pegawai yang bekerja di LNS. Mudah-mudahan nanti BRIN ini tidak mengalami nasib seperti LNS yang lain, yang mulai dari kantor sekretariat presiden KSP itu adalah LNS, sampai sekarang menjadi masalah. Yang dulu komisi yang saya pimpin, Komisi Aparatur Sipil Negara, juga kita ditetapkan sebagai LNS. Jadi akhirnya anggaran pemerintah ya semau-maunya aja, asal ada itu anunya. Jadi tidak bisa. Kalau kita bicara tentang BRIN, kalau BRIN itu diharapkan akan mengkoordinasi, menggantikan Kemenristek untuk mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pengembangan iptek di Indonesia ini yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Ya dalam status seperti, kalau statusnya ditetapkan sebagai LNS, dia tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi itu masa depan yang sangat tidak menentu seperti itu sangat mengkhawatirkan saya, karena sebagai orang governance, orang administrasi negara, ini melihat pengakuan dari pemerintah terhadap LNS yang justru pada saat-saat masyarakatnya semakin demokratis, organisasi pemerintahan juga harusnya berubah. Tapi di dalam sistem administrasi pemerintah kita yang dianggap layak untuk diakui sebagai organisasi pemerintahan hanya dua, yaitu kementerian, yang kedua adanya LPNK, yang badan-badan lembaga dan itu yang termasuk LPNK, lembaga non kementerian, hanya itu yang diakui. Selain itu termasuk KPK, termasuk komisi, termasuk bentuk-bentuk yang lain yang lebih bisa
jaring partisipasi dari masyarakat yang lebih luas yang diperlukan di dalam alam demokrasi itu belum dikenal di dalam sistem administrasi pemerintahan kita. Nah, untuk pembicaraan saya sore ini membahas mengapa saya menganggap bahwa penggabungan itu adalah satu kemunduran, kemudian BRIN itu adalah merupakan suatu mungkin ya suatu agak kesalahan di dalam penentuan bentuk sebuah organisasi yang mendapat tugas untuk mengelola atau mengkoordinasi urusan-urusan pengembangan riset dan teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk mendorong ekonomi kita menjadi ekonomi yang lebih berteknologi. Itu menurut saya ini suatu bukan bentuk organisasi yang tepat untuk urusan itu. Sebenarnya bentuk yang dulu yang dilakukan pada masa pada kabinet kerja yang jilid pertama dengan dibentuknya Kemristek Dikti itu adalah suatu bentuk yang lebih tepat sebenarnya untuk kalau betul-betul mau membangun teknologi, mau membangun inovasi yang diperlukan untuk membangun ekonomi yang berteknologi tinggi. Ada tiga, supaya lebih sistematis, ada tiga topik yang ingin saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu tadi, ya mengapa pemerintah membuat keputusan yang membingungkan itu tadi. Apa alasannya, apa backgroundnya sampai menggabungkan Kementerian Dikbud yang sudah begitu banyak tugasnya, ditambah lagi dengan tugas untuk membangun teknologi yang juga sangat super berat. Dan kemarin sudah dilantik menterinya itu satu. Ini menterinya juga sedang menjadi kontroversial juga. Jadi ini diberikan tugas yang lebih berat lagi malahan untuk menjalankan Kementerian Kemdikbud Ristek. Kemudian mengapa pemerintah sudah ada infrastruktur iptek yang ada sekarang, kita sudah punya IP, sudah punya LIPI, sudah punya BPPT, sudah punya semua lembaga infrastruktur riset yang sudah relatif agak lengkap, tapi tahu-tahu membentuk BRIN dan semuanya itu akan di-merge, akan digabungkan semua lembaga-lembaga yang lain ke dalam BRIN. Dan ini menurut saya adalah kita hanya membuang-buang waktu, karena sebuah organisasi yang digabung tidak berarti setelah dia bergabung dengan keluar beslet penggabungannya langsung besok paginya organisasi itu bisa jalan. Di dalam organisasi bukan begitu, karena yang digabungkan ini adalah ratusan bahkan ribuan orang. Dan itu tidak bisa orang-orang yang digabung menjadi satu organisasi tahu-tahu besoknya langsung bekerja dengan baik. Itu perlu waktu yang cukup panjang, bertahun-tahun. Sampai sekarang ini bahkan ada penggabungan kementerian yang sampai sekarang belum jalan. Waktu digabung antara Menteri Pariwisataan dengan Badan Ekonomi Kreatif, ini sudah hampir 2 kabinet. Dua masa jabatan, tapi belum berjalan juga dengan baik. Karena ini kita berhadapan dengan manusia-manusia. Jadi yang perlu waktu untuk penyesuaian dengan lingkungannya,
untuk bisa membangun kerjasama dan kepercayaan dengan kawan-kawan sekantor, dan itu yang pertama. Jadi tadi sebagian sudah kita lihat, tapi mengapa pemerintah mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan yang agak kurang berhati-hati itu? Apa ada sesuatu alasan politik yang lebih kuat yang mendasari keputusan Presiden menggabungkan dan melantik menteri-menterinya kemarin itu? Kemudian itu yang pertama, nanti kita singgung sedikit. Yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang masa depan, apakah dengan penggabungan itu akan terjamin masa depan yang lebih baik dari yang sekarang kita miliki? Terutama di dalam bidang kemajuan teknologi, di dalam bidang kesiapan kita di dalam menggunakan teknologi yang diperlukan buat industri 4.0, industri masa depan. Itu yang kedua yang akan ada saya tunjukkan apa indikator-indikatornya, apa yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk apakah kita itu akan bisa lebih maju dari yang kondisi sekarang, atau justru yang kita khawatirkan akan membuat kita lebih mundur dari kondisi sekarang dalam bidang kesiapan teknologi dan kemajuan teknologi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ingin saya share dengan para pemirsa semua, dengan kawan-kawan yang bergerak di dalam pendidikan tinggi, karena itu tanggung jawab kita kan semuanya, adalah apa faktor penyebab itu kemunduran itu, kalau tadi terjadi kemunduran, apa faktor-faktor penyebab maka kita ini ketinggalan dari negara lain, dan apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dengan menggabungkan dua kementerian dan dengan bentuk BPIP itu adalah sudah tindakan yang benar. Ya, untuk itu mari kita lihat yang pertama ini, apa alasan slide kedua itu bisa ditampilkan nggak satunya? Yang kedua. Slide kedua. Nah ini kan tidak banyak teman-teman di lingkungan pendidikan tinggi yang sudah mengetahui apa sih dari mana sih latar belakang asal usulnya ide untuk menggabungkan dua kementerian ini. Asal usulnya itu dari mana? Ternyata saya lihat, karena banyak menduga-duga, saya sebelumnya juga menduga-duga sebelum mendapat kopi dari surat presiden ini, yang ternyata idenya itu mengenai pembubaran Kemristek dan penggabungan fungsi Ristek itu ke Kementerian Dikbud, itu asal usulnya dari kantor presiden. Jadi surat presiden tanggal nomor R14, ya, tanggal bulan Maret tahun 2021, Presiden menyampaikan surat kepada DPR menyatakan ada rencana pemerintah untuk membubarkan Kemristek dan menggabungkannya dengan Kemdikbudristek. Jadi itu asal usulnya berdasarkan surat ini adalah dari pemerintah sendiri. Jadi bukan usul dari DPR, tapi adalah usul dari pemerintah. Padahal
pada saat sekarang ini setelah kena musibah COVID yang begitu hebat, menyebabkan 50.000 orang Indonesia korbannya, dan untuk mengatasi pandemi COVID ini, kita sebagai negara mengeluarkan lebih kurang 600 triliun biayanya, baik untuk pengobatan maupun untuk memperbaiki ekonomi kita. Itu memerlukan biaya sangat besar. Dan banyak negara-negara lain, India sekarang ini sedang menghadapi masalah besar. Karena 40% rakyat India, berarti 40% dari 1,3 miliar, itu 5,520 juta rakyat India terpapar oleh COVID, dan ratusan ribu orang meninggal saban hari dengan jenazah-jenazah terkapar di jalan-jalan di India. India sudah give up, pemerintah India sudah nggak sanggup lagi mengatasi. Bagaimana kalau sudah 40% dari rakyatnya sudah terpapar oleh COVID, itu korbannya sudah puluhan ribu per hari. Kemudian rumah sakitnya harus menampung ratusan ribu, ratusan juta, bahkan bukan ribu, ratusan ribu per hari, sehingga sudah tidak mampu lagi menampung dokter-dokternya sudah kewalahan. Sehingga sudah kewalahan. Sekarang ini sudah di sepanjang jalan sudah korban-korbannya. Dan sekarang banyak orang India yang lari ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Saban hari banyak sekali orang-orang India yang lari dari negaranya hanya untuk menghindari COVID. Dan ini masuk ke Indonesia. Nah, COVID yang beredar, yang sedang berwabah di India itu adalah jenis COVID yang berbeda dengan yang di Indonesia. Lebih berbahaya virusnya, karena dia tidak lagi masuk dan bertahan di kerongkongan, tapi begitu masuk langsung ke paru-paru, dan langsung menyerang paru-paru, dan dalam waktu 1-2 hari sudah meninggal. Jadi begitu hebatnya jenis apa yang sedang menyerang ke India. Dan ini sebenarnya adalah virus yang direkayasa oleh manusia, bukan virus natural yang dibuat oleh Tuhan, tapi ini sudah direkayasa oleh manusia, sehingga virusnya menjadi lebih pintar dari orang-orang. Iya, ini mungkin juga Tuhan sudah marah karena manusia mencoba-coba meniru Tuhan, kan, mencoba membuat virus dan merekayasa virus, sehingga virusnya menjadi cepat sekali berubah, dan itu tidak bisa diikuti oleh teknologi pengobatannya. Jadi virusnya untuk yang jenis baru belum diketemukan, tapi vaksin-vaksin yang untuk penyakit yang jenis baru sudah nggak cocok lagi untuk itu. Nah, ini terjadi. Mudah-mudahan Indonesia jangan terkena musibah itu, karena itu orang Indonesia harus betul-betul taat menjalankan perintah-perintah Tuhan, termasuk berpuasa, supaya kita dilindungi dari serangan virus ini. Nah, ini kembali ke saya pun, saya sendiri heran dengan apa sih sebenarnya yang menjadi alasan dibalik keputusan pemerintah itu. Karena seperti saya katakan tadi, Kemenristek itu sudah ada di Indonesia ini sejak tahun 62, sejak pemerintahan Orde Lama. Selama Orde Baru ada dia, kemudian
dalam orde transisi yang saya ada di dalamnya pada waktu itu karena saya membantu Pak Habibie. Saya ikut di dalam pemerintahan Pak Habibie itu, dan di situ juga jelas ada, dan bahkan pada waktu Pak Habibie itulah teknologi kita sedang menuju ke puncaknya karena kita sudah mampu sebagai bangsa membuat pesawat terbang yang termasuk tercanggih di dalam kelasnya. Nggak ada negara lain yang sudah menghasilkan pesawat secanggih N250 itu. Dan itu, tapi sayangnya karena kebanyakan anggota kabinet koleha-koleha Pak Habibie tidak paham tentang bagaimana pengembangan teknologi, maka dihentikan karena tekanan dari IMF, dari pihak luar, dihentikan proyek pembuatan pesawat terbang N250, padahal hanya tinggal penyelesaian tesnya kira-kira 300 jam lagi, dan sudah tidak terlalu mahal lagi. Seharusnya kita sudah bisa menyelesaikan pesawat terbang dan itu dan masuk dia ke pasaran. Tapi Pak Habibie dipaksa untuk memberhentikan ini. Ya saya termasuk yang setiap hari menemani dia setelah pada masa-masa dia tidak menjadi presiden lagi. Dan ya setiap hari saya mendengar keluhannya, ya inilah Pian, kalau pemerintah kita ini adalah pemerintah yang bodoh. Jadi di dunia ini dalam pengalaman saya hanya 3 negara yang pernah memberhentikan industri pesawat terbangnya. Yang pertama adalah Jerman, di mana saya dulu pernah bekerja. Itu karena oleh pemenangnya Amerika dilarang Jerman membuat pesawat terbang pada saat itu, jadi harus berhenti. Yang kedua adalah Jepang, karena Jepang hanya membuat pesawat perang, pesawat tempur, dan maka oleh pemenang dilarang Jepang membuat pesawat tempur. Maka berhenti industri pesawat terbangnya Jepang sampai sekarang. Dan yang ketiga, Indonesia yang menghentikan pembuatan pesawat terbangnya. Tapi bukan dipaksakan oleh negara lain, tapi ya karena pemerintah kita sendiri memutuskan untuk menghentikan. Dan dia bilang, kamu tahu nggak, setelah saya disuruh berhenti oleh menteri yang memberhentikan itu, waktu saya tanya, kalau begitu saya kemana saya? Iya, Pak Habibie pulang aja ke Jerman. Jawaban dari menteri itu. Dia bilang, bayangkan Pian, ada bangsanya sendiri yang sejahat itu kepada para teknolog bangsanya sendiri. Ya seolah-olah saya ini tidak berguna untuk bangsa Indonesia. Jadi Pak Habibie itu menurut saya adalah seorang teknolog yang menjadi presiden, kemudian dia pada saat-saat akhirnya itu ya menyesali mengapa teknologi hasilnya itu tidak bisa menjadi produk yang bisa memakmurkan bangsanya. Nah itu anunya. Jadi ada saya rasa penyesalan. Oke, nah kemudian apa yang saya dapat baca dari pada saat itu, maka kemarin kita lihat dilantiklah Mendikbud Ristek, kemudian dilantiklah Menteri Investasi, dan dilantiklah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, dari peristiwa itu, kalau kita melihat dari segi governance atau dari segi komunikasi politik, apa yang dapat kita tangkap dari kejadian itu? Nah, ini berkaitan dengan masa depan kita nanti. Negara-negara lain
yang ingin memajukan negaranya dengan menggunakan teknologi sebagai pendorong ekonominya, itu berlomba-lomba untuk menguasai teknologi bagi bangsanya. Sehingga dengan teknologi itu dia membuat barang-barang baru yang bisa masuk ke pasaran. Dan itulah yang dinamakan manfaat teknologi. Jadi teknologi driven. Strateginya itu adalah mendrive kemajuan ekonomi dengan menggunakan teknologi. Tapi dengan dibubarkannya, nanti sebelum yang tadi masih ya, oke ya ini. Dengan dibubarkannya Kemristek itu, ini pemerintah menunjukkan sebenarnya bagaimana policy pemerintah ke depan. Pemerintah tidak akan menggunakan, kalau saya membacanya, karena dulu waktu saya membantu Pak Habibie di Kemristek sebagai Divisi 5, inilah yang antara lain tugas saya menyusun kebijakan-kebijakan untuk penggunaan teknologi untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, kalau dengan membubarkan Kemristek, artinya pemerintah menyatakan niat ingsunnya pemerintah tidak akan menggunakan teknologi untuk mendorong ekonomi Indonesia. Tapi Indonesia dengan mendirikan Kementerian Investasi, pemerintah menunjukkan pemerintah akan menggunakan capital stock sebagai alat pendorong ekonomi. Capital stock itu apa? Ia menggali bahan tambang, dan untuk itu diperlukan kapital. Maka kapital yang ditarik, artinya kita berhutang kan. Dan seperti sekarang hutang kita sudah 7.000 triliun. Dan mulai tahun 2021 ini pemerintah kita ini sudah dibiayai dengan hutang. Karena penerimaan pemerintah hanya 1.700 triliun, tapi pengeluaran pemerintah 2.700 triliun. Jadi 1.000 triliun itu adalah hutangan. Nah, berapa lama pemerintah yang berhutang itu akan bisa bertahan? Itu anunya. Itulah masa depan yang karena tadi pertanyaannya apa implikasinya terhadap masa depan Indonesia dari apa yang dilakukan oleh pemerintah itulah masa depannya negara yang semakin banyak berhutang karena kita strategi pembangunan ekonominya adalah capital stock, bukan membangun teknologi. Kita mendatangkan investasi dari luar. Ya kalau kalau dalam kondisi tingkat korupsi begitu banyak, tidak ada investor yang mau datang berinvest di Indonesia. Raja Saudi aja nggak mau dia berinvest di Indonesia. Walaupun datang dulu Raja Saudi dengan 5 pesawat jumbo, bawa semua keluarganya ke Indonesia, tapi keputusannya dia tidak mau invest di Indonesia. Karena korupsi di Indonesia tinggi sekali. Ya, presidennya gerundel-gerundel dulu. Sudah saya payung-payungi waktu rajanya datang hujan-hujan, tapi waktu mau investasi nggak mau dia invest di negara sesama Muslim, Pak. Saya bilang, Pak, ya Presiden Arab itu kan juga harus bertanggung jawab uang yang diinvestasinya itu. Kalau di negara kita ini tinggi tingkat korupsinya, ya nggak mau ada orang lain mau invest di Indonesia ini. Itu. Nah, oke, itu yang pertama. Itu yang masa depan. Masa depan apa kita nggak begitu menarik. Nah, kalau kita bandingkan, ya next terus.
nah ini yang ketiga ini ya. Kalau kita lihat bagaimana kondisi Indonesia, pemerintah pada tahun 2019 kalau nggak salah itu ya 2017 bukan pada tahun dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019, Undang-Undang tentang Sistem Nasional Iptek, sudah menunjukkan di dalam undang-undang itu, kalau saudara baca dengan teliti, sudah kelihatan keinginan pemerintah untuk membubarkan Kementerian Ristek. Karena biasanya setiap undang-undang itu kan mengatur mengenai satu bidang, satu urusan besar. Dan biasanya setiap bidang yang penting bagi pemerintah ada penanggung jawabnya, yaitu seorang menteri. Nah, pada waktu saya ikut menyusun undang-undang Ipteknas pada masa-masa saya bertugas di Kemristek, pada waktu itu tahun 2009 itu jelas ya, dicantumkan bahwa penanggung jawab dari bidang Ipteknas ini adalah Kemristek. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 Kemristek sebagai penanggung jawab urusan Ipteknas sudah hilang, diganti dengan BRIN, Badan Riset. Jadi memang niatnya sudah tahun 2019 untuk membubarkan Kemristek itu. Tapi mungkin karena pada waktu itu Pak Habibie masih ada, Pak Habibie kan meninggalnya September 2019, 11 September 2019, nggak dibuka apanya diskursus tentang Undang-Undang 11 itu. Jadi Pak Habibie sampai meninggalnya dia nggak tahu bahwa Kemristek itu akan dibubarkan. Itu undang-undangnya disahkan pada bulan Agustus, 30 Agustus 2019. Pak Habibie-nya meninggal 11 September. Itu anunya. Itu jadi niat jahatnya itu sudah ada pada waktu itu. Kalau saya, karena saya pernah bekerja di kementerian itu ya mohon maaf kalau saya agak mengkritik setiap usaha untuk membubarkan Kemristek. Dan ini, oke. Ini apa bagaimana latar belakang dari keluarnya kebijakan-kebijakan untuk melemahkan sains dan teknologi Indonesia. Kita pindah sekarang ke bagaimana kondisi Indonesia dalam bidang kesiapan kita mengadopsi teknologi baru. Ini di slide nomor 4, ini dapat kita lihat. Ini. Jadi di slide nomor 4 ini menunjukkan mengenai kesiapan Indonesia di dalam menerapkan teknologi. Jadi ada survei yang diadakan oleh World Economic Forum tentang kesiapan 7 negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, Kamboja, untuk kesiapan menggunakan teknologi untuk membangun industri di negara masing-masing. Indonesia ini kan terkenal kita punya bahan dasar
sumber daya alam yang banyak sekali. Sampai sekarang kita masih mempunyai cadangan itu nikel dan lithium yang terbesar di dunia ini. Sepertiga dari produksi nikel di dunia itu adalah dari Indonesia. Produksi sedunia itu kira-kira 2,5 juta ton, sepertiganya dari Indonesia. Itu apanya menunjukkan berapa banyak kekayaan yang diberikan oleh yang di atas sana kepada bangsa Indonesia ini. Kita punya minyak, kita punya timah, kita punya batu bara, sekarang kita punya nikel, mungkin punya juga emas yang jelas yang kita dihapusi habis-habisan oleh Freeport. Nah, kalau kita lihat dari mereka membagi negara-negara di dunia ini ke dalam 4 kategori berdasarkan kesiapannya untuk memanfaatkan teknologi untuk membangun ekonominya. Yang pertama itu yang paling atas itu adalah leading negara-negara yang paling unggul, paling leading di dalam penggunaan teknologinya. Memang Amerika, Jepang, segala macam, Jerman itu sudah di atas kita. Tapi di kalangan negara-negara di Asia ini, di ASEAN, yang sudah leading di dalam penggunaan teknologi itu untuk mendorong ekonominya adalah Singapura sama Malaysia. Ini Singapura dan Malaysia ini termasuk yang kelas kategori leading. Dia sudah bisa menggunakan, sudah tahu dia teknologi-teknologi mana yang akan digunakan sebagai pendorong ekonomi. Kemudian struktur produksinya pun sudah besar dan sudah kompleks. Itu Singapura. Padahal Singapura itu nggak punya bahan mentahnya. Ya, sumber daya alamnya nggak ada. Dia ngimpor sumber daya alam dari negara lain, termasuk dari Indonesia. Tapi dia sudah bisa punya teknologi untuk memproses dan menjadikan nilai tambahnya tinggi. Di bawah Singapura adalah Thailand sama Filipina. 2 negara itu masuk kategori legacy, punya legacy untuk menggunakan teknologi maju dan menguasai produksi untuk penggunaan teknologi itu. Baru setelah itu di bawah Thailand dan dengan Filipina ini ada 3 negara yang dinamakan negara pemula, nation. Nation itu adalah negara pemula. Itu ada 3 negara di sini, yaitu Kamboja, Indonesia, dengan Vietnam. Ini survei ini dibuat pada tahun 2018. Mungkin pada tahun 2000 ini Vietnam sudah masuk di sini, sudah masuk ke legacy. Tapi Indonesia masih di sini. Saya khawatir dengan pembubaran Kemristek ini, dengan semakin rendahnya masukan teknologi di dalam ekonomi, dalam industri kita, karena kita menggunakan capital stock, hanya menggunakan bahan mentah, maka Indonesia ini akan berada di sini dan semakin di bawah Kamboja kita ke depannya. Jadi artinya dengan penggabungan 2 kementerian, dengan pembentukan mengocok-ocok ini Badan Riset Nasional itu, akan terjadi kegoncangan di dalam pengembangan iptek di Indonesia, dan kita akan menjadi negara penghasil bahan mentah, bukan negara penghasil
bahan yang padat teknologi. Itu bukan masa depan yang cerah untuk para peneliti yang anggota-anggota dari Forsadi. Oke, next, yang cara selanjutnya, indikator selanjutnya menunjukkan ketertinggalan kita, ini adalah selama bertahun-tahun kita ini ikut di dalam evaluasi daya saing global kita, daya saing global yang diukur dengan ini rata-ratanya itu adalah ini ukuran totalnya, tapi ini ada 12 pilar yang harus dibangun oleh pemerintah yang akan mendukung daya saing global Indonesia. Kita memang bagus, ini sudah masuk ke dalam standar internasional, yaitu kebijakan ekonomi makro kita sudah bagus. Ini sudah masuk kelas dunia. Dan kalau kita masuk rata-rata, kita itu skornya 65, sudah mulailah masuk kepada kelas ekonomi pendapatan menengah. Tapi kalau kita ambil rata-ratanya, ini rata-ratanya itu kita masih pada level 50. Artinya dari 141 negara, kita itu adalah negara yang masih di bawah rata-rata. Kita masih masuk ranking 50 dari 141 negara. Dan yang paling rendah pilarnya itu justru adalah teknologi dan inovasi yang merupakan urusannya Kemristek. Nah, kalau lembaga yang bertanggung jawab itu dibubarkan, kekhawatiran saya ini akan mundur ini ke depan. Jadi kita semakin mundur di dalam kesiapan teknologi dan semakin lemah itu pilar kita yang mendukung pengembangan teknologi dan inovasi. Karena Kemristek dimasukkan ke Ditjen Dikti. Nah, di dalam Ditjen Dikti itu risteknya itu adalah ristek yang merupakan apa itu yang tugas-tugas pendidikan tinggi? Tridharma perguruan tinggi. Tridharma, Prof. Iya, Tridharma. Hanya pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat. Dan pengabdian masyarakat. Ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 3 itu. Jadi, kalau penelitian yang dimasuk ke Kemdikbud, masuk bagian dari tugas-tugas pembinaan oleh Dikti, ya hanya Tridharma itu yang diawasi oleh Dikti. Jadi penelitian sebagai penelitian pendidikan, belajar meneliti. Pengembangan penelitian sebagai bagian dari Tridharma, bukan penelitian untuk menghasilkan teknologi-teknologi baru, menghasilkan produk-produk baru. Belum sampai kalau hanya sebagai Tridharma. Dia harus penelitian-penelitian yang dilakukan di dalam lingkungan yang memang siap untuk membangun teknologi itu, ya, seperti Silicon Valley lah kalau di Amerika. Itu. Nah, dari ini ya kembali kesimpulannya tentang masa depan bukan sesuatu yang mencerahkan supaya kita bisa keluar dari jebakan middle income trap,
kita akan berada di dalam middle income trap lebih lama, karena tidak ada faktor pendorongnya, driving force-nya, dan kalau hanya dengan berjualan barang mentah, ya mungkin kalau tingkat pertumbuhan 4,5 sampai 5% pasti bisa kita capai. Tapi untuk bisa mendorong Indonesia ini menjadi negara berpenghasilan tinggi, yaitu $12.500 per kapita, tidak cukup dengan tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 4,5 sampai 5%. Diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi 7, 8, 9%. Pada waktu kita di Orde Baru, pada waktu kontribusi dari teknologi tinggi, pada waktu itu teknologi menyumbang kira-kira 28% dari pertumbuhan GDP kita. Kita tingkat pertumbuhan kita 8,5%. Jadi nggak kalah kita sama Cina pada waktu itu. Tapi setelah kita hanya jualan bahan mentah, kita memang produsen terbesar misalnya di dalam CPO. Kita itu memproduksi 52 juta ton CPO setahun. Produsen CPO terbesar. Tapi kita tidak kuasai teknologinya. Sehingga yang kita jual hanya CPO-nya saja. Bukan bahan-bahan olahan dari CPO yang ada bermacam-macam itu. Nah, inilah yang harusnya kebijakan teknologi yang dirumuskan oleh Kemristek itu adalah harusnya bagaimana menaikkan pilar-pilar ini sampai kepada level sampai 85 sampai 90. Nah, di antara negara-negara di Asia ini yang sudah mencapai negara kelas dunia di dalam kepadan teknologinya adalah Singapura. Singapura itu sudah masuk negara kelas dunia dan manfaatan teknologi. Dia sudah di sini. Sudah 95 ini rata-ratanya. Jadi kita harus menaikkan ini garis rata-rata ini kira-kira sampai ke sini. Dan itulah tugas pemerintah sih sebenarnya. Menaikkan semuanya itu dalam segala. Dan ini ada kementerian-kementerian yang bertanggung jawab untuk masing-masing pilar ini. Dan itu yang harus dicapai. Ini yang paling jauh ini mengenai teknologi dan inovasi ini. Kita harus naik sampai ke sini. Itu sedikit tentang masa depan. Jadi kita masih banyak tantangan dan dengan pembubaran ini bukan kita masih lebih mampu melaksanakan tugas itu, tapi semakin lemah kemampuan kita untuk menaikkan ini sampai dari 50 sampai ke 95 itu harus naik sini. Jadi tantangan besar bagi kita semua, termasuk kita-kita yang berada di perguruan tinggi. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu adalah apa sih next ya? Next itu, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia itu ketinggalan dari negara-negara ASEAN lainnya dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Kita terutama lemah di dalam faktor kelembagaan. Ini faktor kelembagaan ini urusan orang-orang AN ini, orang governance. Birokrasi pemerintah kurang memadai. Tadi jawaban pemerintah mengapa perlu digabung-gabungkan itu karena terlalu banyak birokrasi. Tapi negara lain menilai
birokrasi kalian kurang untuk mendorong teknologi dan mendidik SDM kalian dan untuk melakukan semua tata kelola dan IGAF yang diperlukan untuk mendorong itu. Jadi antara visi antara pemerintah dengan pelaku di dunia industri berbeda. Dan ini jelas bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki birokrasinya. Nah, sekarang birokrasi, tindakan-tindakan pemerintah yang saya lihat justru melemahkan birokrasi. Misalnya yang sekarang sedang ramai dilakukan itu adalah memotong jabatan-jabatan eselon 3, eselon 4 di dalam birokrasi pemerintah. Bayangkan, di dalam eselon 3 itu ada 7.000 camat yang dijadikan nanti pejabat fungsional. Kalau pejabat fungsional itu sama seperti di negara-negara lain, tidak ada beda antara struktural dan fungsional, mungkin orang tertarik untuk menjadi pejabat fungsional. Para analis, para perencana, itu adalah fungsional, seperti halnya dosen, yang memerlukan pendidikan yang rata-rata lebih tinggi, harus lebih pintar dari rata-rata pegawai lain. Tetapi kalau dia diperlakukan sebagai pegawai fungsional yang diperlakukan di dalam birokrasi Indonesia, yang salah satu ancamannya, awas loh, kalau kamu nakal, tak fungsionalkan loh. Dianggap jabatan fungsional itu lebih rendah dari jabatan struktural. Sudah gajinya rendah, statusnya rendah, maka siapa yang mau jadi pegawai fungsional kecuali dosen dan guru, karena dia tidak bisa lain lagi, karena itu adalah jabatan fungsional. Tapi guru pun dia lebih baik memilih jadi kepala sekolah kalau ada peluang jadi kepala sekolah yang pejabat struktural. Nah, kemudian yang kedua adalah korupsi masih sangat tinggi di dalam birokrasi Indonesia. Dan sebelum langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah justru melemahkan KPK, bukan menguatkan pemberantasan korupsi. Jadi ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah instabilitas kebijakannya sangat tinggi. Jadi Indonesia itu tidak ada lagi perencanaan jangka panjang. Prof, Perencanaan itu, ya? Mohon maaf, ya, apakah bisa diselesaikan dalam 5 menit lagi? Oke, ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, ini korupsi, instabilitas kebijakan sering ganti. Itu, dan ini sangat mengganggu stabilitas dari kelembagaan pemerintah. Kemudian etika kerja buruk. Ini juga etika pekerja Indonesia ini sangat dikenal sangat kurang bagus. Tenaga kerja kurang terlatih dan kapasitas inovasi rendah, kesehatan publik jelek. Jadi ini tindakan-tindakan ini menyebabkan birokrasi kita dianggap lebih jelek dari birokrasi negara-negara lain. Oke, yang ini yang terakhir. Oke. Nah, ini untuk mengatasi semua kelemahan-kelemahan itu, apa sih? Jadi kelemahan-kelemahan bukan yang hanya tadi itu, mulai dari daya saing global tadi. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan teknologi dan inovasi? Justru terbalik. Satu, ini saya mendengar sendiri dari Pak Habibie sebelum dia meninggal. Ini bagaimana kecewanya dia karena
pesawat N250 itu yang dia banggakan sebagai pesawat yang paling canggih dalam kelasnya itu. Tahu-tahu sekarang hanya dijadikan museum, ditaruh di museum, jadi barang tontonan, bukan dijadikan produksi yang bisa dijual. Tuh. Penghargaan bangsa ini kepada saya kok hanya segini, Pian, katanya. Tuh. Bagaimana teknologi bisa maju kalau dia produk hasilnya itu bukannya dihargai, tetapi ya disia-siakan seperti itu. Kemudian pembubaran lembaga-lembaga pelaksana iptek, DRN dibubarkan, Badan Industri Strategis yang sangat penting untuk membangun teknologi juga dibubarkan. Kemristek juga dibubarkan. Penggabungan LPNK iptek dan Balitbank ke BRIN. Kemudian pembentukan Kemendikbud Ristek. Jadi bagaimana kita mengharapkan akan tumbuh teknologi dari sini. Karena Kementerian Kemdikbud yang sudah begitu besar tugasnya, ditambah lagi tugas ini. Dan yang terakhir, adanya Undang-Undang 11 2019 yang menghapuskan. Saya kira itulah ada inkonsistensi antara tindakan pemerintah dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa dalam bidang iptek dan teknologi, sehingga berdasarkan itu prediksi tentang masa depan kita tidak terlalu cerah. Kita menghadapi masa depan yang tidak terlalu cerah. Saya kira itu saja, Mbak Ita, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak terlalu mungkin sudah lebih juga waktunya. Terima kasih. Mohon maaf kalau sudah berlebihan. Dibuka dulu mic-nya, Mbak Ita. Ya. Baik, terima kasih Prof atas materi yang telah disampaikan untuk kami. Menarik sekali ini. Kita menuju ke agenda yang berikutnya, yaitu sesi diskusi, pertanyaan, dan tanggapan dari audiens. Ya. Monggo, jika audiens ingin bertanya, bisa bertanya langsung ya, via raise hand, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Mohon menyebutkan nama beserta instansi atau alamat daerahnya. Baik, silakan Bapak, Ibu, dan rekan semua. Baik, Mbak, saya mau nanya ya sama Prof Sofyan. Silakan. Prof, ya, Prof, silakan. saya sebenarnya nggak ada hubungan di sini, tapi ada hubungannya dengan kinerja dosen. Prof, saya mau nanya gimana kinerjanya akreditasi Lamembah yang terbaru ini. Mbak Ita, mic-nya Mbak Ita. Akreditasi Lamembah, Prof. Karena sekarang kan bukan melalui Ban PT lagi, tetapi melalui Lamembah. Lamembah itu memberi iuran kepada perguruan tinggi itu 5 juta per 5 tahun. Lalu ketika ASESA turun ke lapangan, itu bayaran perguruan tinggi itu satu program studi sekitar 50 juta. Pertanyaan saya, tidak semua perguruan tinggi di Indonesia itu mampu. Banyak kan perguruan tinggi swasta yang hanya hidupnya pas-pasan. Nah, bagaimana dampak ke depan independensi akreditasi terhadap perguruan tingginya? Aku rasa banyak bisik-membisik ini, sehingga bisa jadi apa nilainya. Jadi ini berdampak kepada kinerja dokter dan profesor yang ada di dalam suatu perguruan tinggi itu. Jadi buat apa sih nyekolahin dosen S3 sampai profesor? Toh kita S2 aja bisa kok istilahnya minta akreditasi jadi A. Nah, kalau sudah begini rusaklah perguruan tinggi, Prof. Iya, memang itu indikator dari penilaian itu yang menentukan sih sebenarnya. Kalau kita katakanlah indikator untuk nilai kinerja dari dosen itu adalah mengutamakan untuk lebih membangun teknologi, maka
Ya, itu yang harusnya dijadikan indikator patennya, kemudian prototipenya, dan itu yang sudah banyak negara lain sih menggunakan seperti itu. Tapi kita kan masih lebih mengutamakan tulisan, ya, karya tulis. Jadi akhirnya ya dosen-dosen ini ya semata-mata ya hidupnya itu lebih banyak direpotin oleh laporan-laporan yang begitu banyak supaya dia bisa naik jenjang, naik pangkat gitu. Dan ini saya sendiri belum happy betul dengan sistem penilaian kita. Ya saya nggak mengikuti lagi siapa yang melakukan, kemudian bagaimana melakukan. Jadi kalau kemampuan dari perguruan tinggi itu belum kuat, ya harus dicarikan solusinya, atau pemerintah memberi subsidi untuk melakukan akreditisasi. Itu hanya sebatas itu yang bisa saya jawab. Prof, ada alasan kenapa diadakan akreditasi Lamemba itu kan akuntansi dan manajemen, karena keuangan Dikti tidak mencukupin. Jadi muncullah akreditasi mandiri Lamemba itu. Jadi saya sih, tapi itu belum ketok palu dari DPR RI. Kalau menurut saya kurang setuju, Prof. Karena di situ memperberat perguruan tinggi ya itu. Iya. Ya harus dicarikan, karena artinya harus ada alokasi anggaran dari Dikbud atau dari Dikti untuk kepentingan itu. Iya. Jangan sampai tidak diakreditisasi nanti. Iya, benar. Nah, dalam persaingan internasional di mana perguruan tinggi internasional mulai masuk, dibuka oleh undang-undang omnibus itu, Cipta Karya itu, sudah mulai perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, rektor saya kan mantan ketua DPR RI, Prof, ya. Dia keberatan. Dia bilang kalau saya sebagai istilah penyetujui untuk ketok palu, enggak saya ketok palu, katanya. Kenapa? Ya rata-rata nggak mampu, katanya. Rata-rata nggak mampu. Ini memberatkan. Jadi nggak independen lagi si asesor tadi. Bisa dibisik-bisik, Prof, kalau kayak gitu. Bisa jadi A. Walaupun dia nggak punya doktor, kan, perguntingnya. Bisa jadi A. Ya mungkin money politik segala macam lah. Jadi itu kurang independen. Ya. Ya, jadi akreditasi aja bisa dibeli, kan? Jadi, iya. Pertanyaan yang lain, Mbak Ita? Pertanyaan yang lain? Iya, pertanyaan yang lain. Iya, mic saya dari tadi di mute terus ya sama host, jadi nggak bisa. Jadi boleh saya tanya. Halo, boleh? Oke, iya, kita ganti ke penanya yang lainnya. Dari Banda Aceh bisa Bu Ita? Ayo, bisa, silakan Bapak. Silakan. Ya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Moderator, Bapak Ketua, dan penghormatan khusus saya kepada guru saya ini, Prof. Sofian. Udah lama gak ketemu, saya dulu di Jogja juga, Prof. Sering ke Jogja dari Surabaya. Ya, saya S3-nya di Surabaya dulu, tapi sering ketemu Prof di Gajah Mada dulu. Sama Pak Irwan Abdullah. Ada laki-laki soalnya. Terima kasih, saya hari ini berbahagia bisa bersilaturahmi dengan guru saya. Saya cuma ingin mengomentari sedikit, Prof, tentang penggabungan ini. Sepertinya pengambilan keputusan penggabungan itu secara akademis mengabaikan nilai-nilai penghargaan kepada para pendahulu oleh bangsa ini hari ini. Misalnya dulu kan riset itu adalah satu kebanggaan untuk menghasilkan hasil penelitian hebat, lalu dijadikan dasar acuan untuk mengambil keputusan bagi penguasa. Hari ini tidak langsung peran-peran pemikir yang mereka lebih cerdas dibandingkan dengan orang yang membuat keputusan hari ini. Nah, ini barangkali penilaian subjektif, tapi hampir semua orang saya kira bersepakat kita sekarang diajarin oleh orang-orang yang tidak pernah belajar, dengan dalam tanda petik tentunya. Nah, barangkali ini memerlukan kajian lebih serius bagi kita sebagai akademisi untuk dapat melihat kebijakan yang dibuat itu tidak hanya sekedar menggantikan nama, tapi merusak substansi dari sebuah institusi kelembagaan.
Nah, saya kira itu pertama, Prof. Yang kedua, mengapa tiba-tiba muncul sebuah kebijakan yang sebenarnya tidak bijaksana? Ini saya kira kita juga nggak tahu di mana salahnya sebagai bangsa, tapi pada prinsipnya saya kira ini memerlukan pikiran cerdas pada orang-orang yang memang kita punya rasa hati yang paling baik untuk membangun bangsa ini. Tidak bisa dibiarkan seperti ini, saya kira Prof, ini akan berpengaruh pada dunia pendidikan, juga akan berpengaruh pada melahirkan kebijakan-kebijakan untuk bangsa ini. Ini mohon pencerahan dalam perspektif pemahaman saya, Prof, mudah-mudahan tidak salah. Dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Jangan kita dibodohin oleh orang-orang yang sebenarnya sudah bodoh itu. Saya kira ini penting dicamkan. Kita tidak bisa diam kalau sesuatu yang memang tidak pantas didiam harus diucapkan dan itu perlu dipikirkan bersama. Mohon izin, Prof, ini kira-kira komentar saya. Mohon maaf Bapak-Bapak dan yang saya hormati semuanya. Mudah-mudahan pikiran saya ini tidak dinilai terlalu keras, tapi pada prinsipnya kita berniat untuk membangun bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ita, terima kasih kepada teman-teman semuanya, terima kasih kepada Prof. Mudah-mudahan selalu sehat. Saya lihat tambah muda juga, lama nggak pernah ketemu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswanya lebih kuat kelihatannya malah. Sudah jenggot juga. Iya, saya di Banda Aceh, Prof. Siapa namanya? TM Jamil, Prof. TM Jamil. Jamil. Ya. Oh iya, masih ingat saya. Ya, ya. Ya, ingat dengan nama itu. Ini Bung Jamil. Ya. Jadi memang saya sangat setuju. Jadi apa itu yang pengamatan Anda itu sangat benar, bahwa saya bidang saya kan adalah public policy. Betul. Jadi itu termasuk kerisauan saya adalah bahwa public policy kita ini makin lama makin tidak evidence based, tidak didasarkan pada hasil penelitian dan data yang faktual mengenai apa masalahnya seperti kalau kita tadi melihat mengenai kesiapan Indonesia dalam bidang teknologi dan melihat hasil dari global competitiveness itu, jelas Indonesia ini teknologinya ketinggalan kan. Dan dalam keadaan seperti itu, dengan berdasarkan itu, sudah bisa direka-reka bagaimana tujuan kebijakan teknologi kita, Sisdiknasnya itu. Nah, jelas arahnya itu harus ada koordinator yang untuk meningkatkan kesiapan teknologi kita itu sampai seberapa, dan bagaimana supaya kita berubah dari pemula, dari nation sebagai negara yang unggul tadi, harusnya kan itu tujuannya. Tapi karena pembuatan kebijakannya tidak berdasarkan itu, hanya berdasarkan apa yang opini dari para pembuat kebijakan, bisa sangat mungkin yang terjadi opini dari pembuat kebijakan itu tidak benar. Jadi akibatnya kebijakan-kebijakan yang dirumuskannya adalah kebijakan-kebijakan yang justru bertentangan dengan kebutuhan nasional kita. Nah, saya sangat setuju bahwa keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan kalau negara ini ingin maju, bukan ingin mundur. Dan dalam keadaan itu kita sebagai warga pendidikan tinggi punya suatu kewajiban sosial, yaitu social responsibility kita adalah mengoreksi arah-arah kebijakan yang tidak benar itu melalui kekuatan kita, yaitu melalui media, melalui publikasi, dan ini besar sekali pengaruhnya. Dan itu yang pengalaman saya, itu yang saya lakukan. Satu tulisan itu bisa merubah kebijakan seorang presiden. Kalau presidennya baca koran, itu juga adanya. Kalau presidennya nggak bisa baca koran, ya nggak bisa diharap juga. Nah, ini lain dengan presiden yang saya bantu dulu, Pak Habibie, apapun yang ada di mejanya dia baca. Sampai subuh-subuh dia duduk membaca statistik.
Dan itu anunya, tapi susah sudah mencari presiden sekelas itu kan. Ya jadi intinya apa yang pengamatan saya benar, dan saya mempunyai sentimen yang sama dengan kesimpulan Bung Jamil. Baik, terima kasih, Prof. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Suyadi dari Bapak Jambi. Suyadi, baik silakan Bapak. Dari Universitas Batanghari Jambi. Ini Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dan selamat sore kawan-kawan semua yang ada di Santero Negeri Nusantara. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Ya. Ini saya bertanya yang Profesor jabarkan tadi, kan usulan perubahan ini diusulkan oleh pemerintah kepada DPR. Dan sepertinya DPR pun tidak menggunakan kajian-kajian lebih lanjut, sepertinya langsung menyetujuinya. Jadi bisa jadi saya menganggapnya ini adalah DPR menjadi hanya stempel saja karena merasa kuat, sehingga apapun yang diajukan oleh pemerintah itu tanpa melalui sidang yang luar biasa lagi di di DPR, sehingga DPR langsung saja stempel, langsung saja menyetujui. Artinya anggota DPR yang terhadap perubahan-perubahan yang di sana, karena yang ditawarkan oleh pemerintah itu tanpa pikir panjang mereka langsung menyetujui. Itu yang pertama, Prof. Saya minta mohon Prof nanti mengomentarinya. Kemudian yang kedua, mengenai capital stock yang diutamakan oleh pemerintah saat ini membawa kita kembali kepada era masih sekitar awal-awal kemerdekaan dulu, Prof. Karena kita menjual bahan mentah secara gelondongan tanpa kita rekayasa melalui bahan jadi. Karena kalau seandainya kita masih menjadi pasar di menjual mentah, atau kita tak akan pernah kita tetap mempunyai dan inovasi-inovasi anak negeri, sehingga bahan mentah yang ada di negeri kita bisa kita kelola dengan bahan yang sangat maksimal hasilnya, sehingga kita tidak menjual bahan mentah kepada luar. Akan tetapi dengan perubahan yang seperti ini, saya agak sedikit pesimis ke depannya, Prof. Akan memajukan negeri kita, mungkin jangan-jangan kita nanti kembali ke era tahun 60-an yang lalu, di mana kita tidak mengenal lagi dengan teknologi, karena inovasi dan teknologi pun sepertinya telah mengalami jalan buntu oleh pemerintahan yang saat ini. Tapi saya tetap berharap mudah-mudahan perubahan Kemenristek Dikti ini tidak berlangsung lama. Mudah-mudahan di periode ke depannya ada pemerintahan yang baru dan kita akan kembali lagi ke Kemenristek. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat betul, memang setelah amandemen Undang-Undang Dasar kita yang merupakan kerjaan dari negara-negara asing itu, kita memang sistem pemerintahan kita ini sangat lemah. Terutama di dalam proses pembuatan kebijakannya. Jadi sekarang ini, walaupun Undang-Undang Dasarnya mengatakan kewenangan untuk membuat legislasi, jadi kekuasaan kewenangan legislatif itu ada pada DPR, tapi dalam kenyataannya kewenangan presiden lebih kuat daripada DPR. Kita lihat aja, ini salah satu contoh bagaimana surat presiden yang menyatakan pemerintah akan menggabungkan Kementerian Ristek ke Kemendikbud, artinya dengan membubarkan Kemristeknya dulu kan. Nah, itu langsung aja mendapat dukungan dan langsung di dalam sidang paripurna diakui. Karena yang namanya DPR itu sekarang 73% dari kursi di DPR itu sudah dikuasai oleh koalisi yang pro pemerintah. Jadi kedudukan presiden, jadi presiden itu sekarang tidak ada lagi kewenangan, hanya formalitasnya ada kewenangan kekuasaan, tapi dalam realitasnya kekuasaan presiden lebih kuat dari kekuasaan DPR. Itu di samping DPR juga kalau kita lihat dari kualitasnya kan jauh dari DPR di masa lalu. Ini kualitas hasil barter itu, Prof.
Itu anunya. Jadi sistem pemerintahannya yang lemah, dan kalau itu mau tidak mau, kalau kita mau menguatkan yang harus sistem pemerintahan sendiri. Jadi ini kesalahannya di dalam amandemen Undang-Undang Dasar, kita menganggap sistem pemerintahan kita itu adalah presidensial dan harus dimurnikan sistem presidensial itu, karena dianggap yang ditetapkan di dalam Undang-Undang 45 itu adalah bukan sistem presidensial. Jadi kan asumsinya itu murnikan sistem presidensial. Nah, padahal para founding fathers waktu menyusun Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan kita tidak akan menggunakan sistem parlementer ala Inggris dan kita tidak menggunakan sistem presidensial ala Amerika. Kita akan membangun sistem pemerintahan yang cocok dengan kondisi sosial dan kondisi budaya bangsa Indonesia. Yang itulah yang dia namakan sistem pemerintahan sendiri. Kemudian waktu itu memang di dalam literatur ilmu politik hanya ada dua sistem pemerintahan, parlementer dan presidensial. Tapi para pemimpin kita memilih sistem pemerintahan sendiri yang cocok untuk masyarakat Indonesia yang senang bermusyawarah. Itu anunya. Jadi dan karena itu demokrasinya pun tidak dipilihkan demokrasi yang seperti sekarang kita gunakan, one man one vote. Demokrasinya adalah demokrasi yang hikmah permusyawaratan, perwakilan, permusyawaratan. Jadi itulah yang dinamakan demokrasi Pancasila dalam bahasa anunya. Tapi itu demokrasi yang cocok untuk masyarakat majemuk. Dan tapi itu yang dirubah kan dalam waktu pemilihan. Jadilah kacau sistem pemerintahan kita sekarang. Tidak cocok dengan budayanya dan dengan kulturnya. Jadi menjadi kacau yang seperti tadi, sehingga apa-apa saja bisa. Jadi sekarang juga yang memegang kekuasaan, kewenangan untuk menentukan haluan negara itu adalah presiden, bukan lagi kewenangan dari rakyat seperti anunya dalam undang-undang yang asli. Dia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga majelis pemusyawaratan. Dan itu ada sejarahnya mengapa dinamakan majelis. Saudara harus membaca di dalam literatur. Majelis itu adalah berasal dari budaya masyarakat Islam di Timur Tengah. Jadi kata majelis itu bukan hanya sekedar organisasi, tapi ada makna budayanya. Lembaga untuk bermusyawarah tentang urusan-urusan kita bersama. Itu majelis pemusyawaratan rakyat itu. Itulah yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar memegang 3 kedaulatan rakyat, 1 memilih presiden, 2 menyusun undang-undang dasar, yang ketiga adalah menentukan haluan negara. Jadi itu sekarang sudah nggak ada, kecuali hanya menetapkan undang-undang dasar. Jadi Indonesia ini ibaratnya bahtera yang besar, berlayar di laut, di tengah gelap, tidak ada kompas, tidak ada peta jalan. Kita percayakan 277 juta penduduk Indonesia penumpangnya itu hanya di tangan seorang nahkoda. Itu sistem pemerintahan kita sekarang. Jadi intinya ya memang perlu ada peninjauan kembali terhadap itu. Kalau enggak kita begini-begini aja bangsa Indonesia ini. Ya tergantung kata nahkoda ya bubar itu. Pindahkan ibu kota. Ya, semuanya hanya dia sendiri. Nah, kodanya berdasarkan ini. Apanya? Nah, kodanya berdasarkan insting, jadi susah diikutin, Prof. Karena kita berubah-berubah itu. Nah, jadi teori-teori decision making, teori-teori public policy itu nggak berlaku. Nggak berlaku.
nahkodanya belum pernah kuliah public policy. Iya. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya Prof. Ya, baik. Ya, terima kasih Prof. Mbak Ita. Ya, terima kasih Pak Dr. Suyadi, Profesor Sofyan. Ini sudah menunjukkan pukul 5:26 menit. Ya, mungkin sebelum kita akhiri acara, mohon Profesor Sofyan memberikan statement closing. Oke, terima kasih Mbak Terima Ita. kasih Profesor. Saya kira dari ceramah saya yang cukup panjang tadi, kita jelas kita menguraikan dari mana asal usul ide untuk pembubaran Menristek, dan itu tadi pertanyaan dari Pak Srijadi tadi kan sudah mengarah ke sana. Oh iya. Bahwa ini jelas sekali, dan juga oleh Jamil tadi dari Aceh, bahwa ini bukanlah keputusan yang memang didasari oleh hasil kajian yang mantap tentang kondisi bangsa kita sekarang ini, dan karena itu bagaimana mengoreksinya. Nah, di dalam bidang governance ini atau di dalam bidang decision making, begitu juga kalau kita membuat keputusan tanpa dilandasi oleh informasi yang lengkap tentang bagaimana masalahnya, kemudian makanya solusi yang kita rumuskan itu hanyalah solusi yang seadanya kan, jadi tanpa ada dasar, dan itu kualitasnya jelas sangat rendah, dan kemungkinannya untuk berhasil juga sangat rendah. Jadi saya kira itu dari ini, saya harap kita semua yang ada di sini tahulah kira-kira apa masalahnya di dalam yang kita hadapi dengan adanya kebijakan yang sekarang menjadi kontroversial, yaitu penggabungan 2 kementerian, kemudian pendirian pendirian suatu badan baru untuk bertanggung jawab mengenai pengembangan teknologi, kemudian bagaimana kira-kira implikasi yang terjadi kalau kondisi teknologi dan Indonesia itu seperti yang ditunjukkan oleh bukti-bukti empiris yang ada. Saya kira dari situ kita yang bertanggung jawab punya social responsibility untuk menjaga ini masa depan Indonesia yang lebih baik, itu bisa menyampaikan pendapat-pendapat kita secara lebih benar. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof untuk closing statement-nya. Ya, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Ya, sebelum acara kami tutup, kami sampaikan kembali kepada para peserta untuk mencek sertifikat di email Bapak dan Ibu masing-masing. Jika tidak ada, mohon diperiksa di folder spam. Terima kasih. Ya. Oh ya, silakan diisi Bapak. Ya. Terima kasih. Demikian kita akhiri webinar nasional sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Sofyan Effendi atas perkenannya untuk hadir di acara Forsiladi sore ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sofyan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, sangat bermanfaat sekali, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Yuk, sama-sama, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih. Semoga sehat selalu, Pak Prof. Ya. Amin. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ita. Assalamualaikum. Ini mau ngisi Google Form-nya di mana nih? Moderator kita. Ada di kolom chat Bapak. Kolom chat di Zoom ya? Iya, di Zoom. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Oke, yuk. Mana kolom chatnya? Ini kita tutup ya, Zoom-nya kita tutup ya. Ya, saya belum ngisi. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, Ibu Ita, ya sampai jumpa lagi. Ya.